itu mengeluarkan kartu pintar pendaki. Kartu pintar. Itu pertama kali di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Explore di channel Explore Media. Kita masih di Desa Wonosari di Lukusman. Sekarang kita didampingi sama seorang pendamping di pendamping jalur pendakian via jalur pendakian Gunung Sumbing via Lukusman. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan gali lagi lebih detail tentang jalur pendakian Lukusman. Silakan Mas, dengan siapa namanya Mas? Saya dengan Andi. Oh, dengan Andi. Nah kebetulan memang rumah nggak jauh dari desa itu, nggak jauh, sama-sama satu kecamatan. Beda desa. Beda desa, satu kecamatan lah. Setiap hari kan melihat puncak Sumbing, Gunung Sumbing gitu. Dari rumah jelas ya kelihatan. Dari rumah kelihatan jelas. Nah, terus suatu saat di tahun 2020 itu ada teman dari Semarang yang minta diantrin ke Dukusman. Dan kebetulan memang aku belum pernah sama sekali ke Dukusman. Tahun itu, jadi memang pertama kali ke Dukusman di tahun 2020. Nah, ketika sampai ke Dukusman, kebetulan ketemu dengan teman-teman pemuda. Ketika kita ketemu, ngobrol, nyambung lah. Ketika tahu kalau aku suka naik gunung, suka naik gunung. Akhirnya ngobrol-ngobrol, terus mereka menanyakan kalau misalnya di Dukusman ini dibuka jalur pendakian, itu caranya bagaimana? Oh, itu awal mulanya. Itu di pertengahan tahun 2020 lah. Pertengahan 2020. Nah, kemudian kita bertemu dengan perangkat desa, dengan pemuda, kita kumpul, diskusi. Akhirnya tercetus tuh di bulan Desember 2020 kita bikin pelatihan. Oh iya. Sebelum basecamp dibuka kan ada pelatihannya terkait manajemennya, terkait jalurnya itu bagaimana. Akhirnya kita diskusi selesai di tahun 2020 itu pelatihan selama 1 minggu, materi kelas dan materi lapangan. Itu semua pemuda sini? Semua pemuda. Satu desa ini atau cuma Dukusman aja? Dukusman aja. Kemudian di tanggal 31 Desember itu diresmikan. Iya, pas tahun baru ya? Pas tahun baru, peresmian jalur Sumbing via Dukusman. Nah, itu sudah melalui proses formalnya belum? Udah perizinan. Jadi proses perizinan itu kan dari Perhutani, itu ada PKS, perjanjian kerjasama dengan LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Desa itu sudah ada PKS-nya. Kemudian kita ada tahap uji cobanya dulu selama beberapa bulan setelah basecamp dibuka. Apakah ada pendaki regulernya? Terus nanti kalau ada kecelakaan gunung, ada insiden apa yang harus dilakukan? Nah, selama beberapa bulan itu memang kami yang di Dukusman ini tiket pendakian itu masih ngambil dari basecamp sebelah, gitu. Belum dicetak. Belum dicetak. Nah, setelah selesai masa pengujian itu dari Perhutani mengeluarkan tiket resmi. Itu awal mulanya. Kalau dari pengalaman, aku pernah membantu mengembangkan sistem tata kelola pendakian di Gunung Merbabu, Taman Nasional Gunung Merbabu. Itu di tahun 2018. Sebelumnya di tahun 2018 itu membantu di sana untuk mengembangkan terkait booking online, terus sistem monitoringnya. Sistemnya itu di Merbabu tahun 2014. Membantunya bentuknya apa? Membantu tuh bikin semacam konsep tata kelola pendakian, menawarkan program. Itu kan sering diskusi dengan teman-teman di itu sebelum ada istilah booking online di sana. Ya belum. Oh, berarti booking online di Merbabu itu jangan-jangan Mas Andi yang bikin? Itu pertama kali di tahun yang pertama kali. Memang sebelumnya belum ada booking online. Jadi pertama kali ada booking online itu di tahun 2018 dan diresmikan 2019 mulai pemakaian di Gunung Merbabu. Sebelumnya itu Mas Andi pernah mendaki lewat sini tuh? Belum pernah. Walaupun
Dukuseman itu kan jalur religi. Kalau setiap malam tanggal 21 puasa itu desa penyangga gunung, desa-desa itu banyak yang naik untuk berziarah. Oh, tapi Mas Ali tahu tentang jalur ini? Tahu, tapi belum pernah. Tapi belum pernah. Tahunya cuma ini karena jalur religi. Ya, oh iya. Nah, Nah, ini pas melatih pemuda sini, itu yang materinya apa aja? Apa Materinya kesehatan, apa itu? hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Hampir semuanya sih. Itu yang melatih Mas Ali sendiri atau ngajak Ada teman-teman, banyak yang bantu di sini banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Nah, aku salah satunya. Oh iya, siap. Salah satunya. Mungkin zamannya Om Izal sama zaman sekarang itu sangat berbeda jauh. Jadi memang Misalnya gimana? Memang zaman saya zaman tua ya. iya, kalau zaman kita dulu tahun 90-an, naik gunung. Iya, iya. Kita mau naik gunung itu kan nggak ada base camp. Iya. Kan? Kita kadang ke rumah Pak Kadus. Iya. Bangun rumah penduduk. Betul. Nah, waktu itu kan boleh dibilang itu minat khusus. Iya. Karena cuma mapalah, sispalah, cinta alam. Iya. Iya kan? Yang bisa naik gunung. Iya. Kalau sekarang kan minat umum sudah. Wah, udah jadi tren. Udah jadi tren. apa konten karena kan jadi Semua konten. orang itu bisa naik gunung. Iya. Sekarang kan. Kaitannya sama itu apa? Nah, kaitannya itu gini. Untuk peradaban dunia pendakian, banyak dari pengelola basecamp itu yang masih konvensional. Konvensional. Makanya saat kita mendampingi di Dukuseman itu, gimana caranya untuk melibatkan teknologi tepat guna terkait dunia pendakian. Misalnya yang konkret di sini, Misalnya yang diterapkan. kita bikin booking online. Semua juga ada bagaimana? Tapi kalau di Kedung Utara, ini baru pertama kali di Kedung Utara. Oh, di Kedung Utara. Jadi memang Dukuseman itu di bawah naungan Perhutani Kedung Utara itu membawai sekitar 45 basecamp. Merbabu bukan? Merbabu kan Taman Nasional. Oh, taman. Oh, ini Perhutani ya? Ini Oke. Perhutani. Nah, Perhutani itu yang 48 itu? 46. Sekitar 45 atau 46 basecamp. Berapa? Dua gunung itu kan? Bukan, gunungnya banyak. Oh, gunung banyak. Dari Telomoyo, Andong, Iya, iya. Gunung iya. Ungaran, Sindoro Sumbe, Perahu, Gunung Kembang, dan lain-lain. Berarti jaringan Perhutani banyak ya? Banyak, banyak. 48 base camp. Itu setoran ke Perhutani kan? Perhutani. Wah, anjing Perhutani. Memang. Terus yang tentang itu? Nah, kaitannya dengan teknologi tepat guna itu kan memang satu kita booking online. Jadi booking online itu teman-teman yang ada di basecamp itu bakalan tahu duluan. Iya. Oh, ini minggu depan nih sudah ada yang booking nih 100 orang nih. Jadi teman-teman bisa lebih prepare. Karena handle 100 orang dengan handle 10 orang kan pasti berbeda. Jadi teman-teman itu dulunya sebelum booking online gitu nungguin pendaki. Kadang ada yang datang, kadang ada yang enggak gitu. Tapi kalau dengan booking online kan bisa tahu duluan. Nah, tadi kan disebutin 48 base camp di Kedung Utara ini. 45 atau 46. 45 atau 46. Jadi jalur Dukuseman ini ketika dibuka langsung bikin sistem online. Ya, itu kita bikin di tahun pertama. Tahun pertama Kita langsung bikin sistem online. Ya, itu setelah Pendaftaran. beberapa bulan setelah pembukaan. Keren juga sih, baru mendirikan beberapa tahun langsung bikin sistem online untuk booking tiketnya. Sedangkan yang lain sebelumnya sudah lebih dulu kan ya? Sebelum yang 40-an itu kan? Ya. Sampai sekarang belum ada yang buat Kalau sistem di online. Kedung Utara Kayaknya belum. Setahu Belum. Koreksi kalau salah ya. Iya. Tapi setahu belum. Tapi Dukuseman baru didirikan langsung bikin sistem online gitu. Ya, itu di tahun pertama. Terus tahun pertama. tahun pertama. Terus terobosan lainnya? Tahun kedua itu kami yang di Dukuseman itu mengeluarkan kartu pintar pendaki. Kartu pintar. Itu pertama kali di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita naik gunung, kita registrasi di tempat registrasi, kita kan seringnya kita akan menitipkan KTP sebagai jaminan. Iya. Kalau di Dukuseman sudah ada penggantinya, bukan pengganti KTP, tapi setidaknya itu manifest data pendaki itu ada di kartu pintar. Oh iya. Jadi ketika pendaki itu sudah booking online, nanti data yang ada di booking online itu pindah ke kartu pintarnya. Jadi kartu pintar itu kalau misalnya di scan itu nanti keluar namanya siapa, alamatnya di mana, naiknya kapan, naik jalur mana, turunnya kapan, anggotanya siapa saja. Sebelum itu saya mau tanya, kartu pintar itu nanti
pendaki itu dibebankan biaya ya? Enggak. Itu salah satu fasilitas dari teman-teman desa. Jadi ketika mendaki lewat sini mereka dikasih kartu itu, nanti di titik tertentu untuk scan itu. Ya. Nanti pulang dikembalikan. Jadi teman-teman pendaki kalau naik Dian Gusman itu sudah tidak perlu untuk menitipkan KTP. Karena kalau menurut Gatung, KTP itu kan harusnya melekat ke yang punya KTP kan. Iya. Tidak boleh dijaminkan, tidak boleh dititipkan. Itu Iya. kan penting. Apalagi sekarang mudah, rawan bisa digunakan. Iya. Bisa pinjol, apa itu. Bisa ada contohnya kayak apa kartu pintar? Ya. Unik juga sih, baru ada sih kartu pintar. Baru di Indonesia, baru ini di Indonesia. Pertama di Indonesia, kartu pintar pendaki. Kalau fungsi awalnya sih untuk check in, check out dulu. Fungsi awalnya walaupun bisa dikembangkan untuk hal-hal yang lain. Tapi mesti pakai perangkat tadi, alat scan tadi. Ya, alat scan-nya kan ada di basecamp kan. Alat scan-nya itu jadi begitu pendaki booking online, Oh iya. data kan udah ada di bookingnya kan. Nah, nanti data yang di booking itu dimasukkan ke sini. Data pintar ini. Jadi nanti ketahuan siapa yang belum turun. Gitu kan ketahuan banget. Oh ini kerjasama sama FMI Perhutani, Ya. Federasi Monitoring Indonesia. Masnya FMI atau apa? Ya. Mas FMI. Kebetulan Kebetulan. Oh pengurus SRI daerah sini. Oh PB. Oh pusat. Ya. Wah pantes. Oh jadi mendapat dukungan juga dari FMI. Emang ini sesuai kapasitas sama FMI sih. Seperti ini terobosan. Karena memang dunia pendakian itu kan sudah ada perubahan dari zaman kita dulu dengan zaman milenial setelah era 5 cm, ya kan? Maksudnya Setelah era film 5 cm Ada pengaruh? Ada pengaruhnya. Tren pendaki gunung itu secara statistik semakin lama semakin meningkat dengan disertai dengan kecelakaan gunung yang semakin tinggi semakin banyak. Makanya atas dasar itu kami yang di Dian Gusman itu mencoba gimana caranya ya dengan pendekatan teknologi tepat guna untuk meminimalkan resiko kecelakaan gunung. Tagline-nya kita kan responsible mountaineer, zero waste, zero accident. Gunung itu tetap lestari, pendaki juga teredukasi. Itu caranya bagaimana? Tagline itu. Itu tanggung jawab kita bersama. Jadi kartu pintar ini Perhutani kan otomatis sudah tahu kan sebagai pengelola gitu, tanggung jawab. Masnya nggak coba sempat diajukan ke pihak lain yang terkait kayak Taman Nasional atau apa? Karena mereka kan lebih ini kan lebih kompeten sebenarnya. Iya. Ya kalau Sudah mengajukan ya misalnya ke gunung mana gitu, ke Taman Nasional mana gitu. pernah sih. Pernah. Dan sekarang lagi membantu mengembangkan di Taman Nasional Bromo Membantu. mengembangkan di sana. Soalnya ini lebih simpel kayaknya kan, lebih simpel, nggak ribet gitu kan, nggak perlu banyak form, kertas segala macam. Kalau yang di Taman Nasional itu kan tupoksinya konservasi. Oh Ya kan, konservasi itu bedanya. tagline-nya itu kan paperless go green, gitu kan. Paperless go green itu jadi mengurangi penggunaan kertas. Berarti pas dong. Nah, salah satu solusinya ini gitu. Iya, berarti pas teknologi tepat guna. Gitu. Iya, jadi nggak perlu kita print out lagi simaksi. Oh, sini simaksi berarti nggak ada ya? Itu berubah. Ada, karena non konservasi. Non-konservasi. Tapi memang teman-teman pendaki itu kan kita coba ajak sebagai kader konservasi. Ini kembali ke kartu pintar tadi. Soalnya bagi saya itu agak menarik. Apalagi kan belum ada nih di jalur pendakian manapun maupun yang baik yang dikelola sama Taman Nasional maupun sama Perhutani. Ini inisiatif dari pihak Basecamp sendiri atau gimana? Terus dibiayain sama siapa? Kan alat kan lumayan mahal kalau gitu. Ya, memang kalau kami di Basecamp itu kan seringkali diskusi gitu. Ya. Kayak diskusi, kemudian kita melihat perkembangan dunia pendakian. Ya. Kenapa kita Basecamp baru masih pakai cara-cara konvensional? Kita bikin gebrakan yuk, pakai teknologi tepat guna, kita berinovasi. Nah, muncullah kartu pintar pendaki ini. Yang fungsi awalnya itu untuk check in dan check out. Jadi fungsi awalnya tuh. Fungsi awalnya, jadi ketika pendaki itu datang, dia sudah booking online, manifest data pendaki sudah masuk ke kartu pintar. Pendaki kan nggak perlu untuk menitipkan Yang identitas. KTP dan identitas. Nah, kemudian
nantinya apabila pendaki itu turun, kartu pintar tinggal dikembalikan ke base camp. Nah, itu di scan lagi. Jadi data yang ada di sini nanti bakalan pindah ke menu pendaki sudah turun. Jadi di situ kelihatan. Itu baru inovasi awalnya. Nanti akan kita kembangkan itu di titik-titik tertentu. Misalnya kalau di sini itu di sebelum pos 4 itu ada yang namanya camp area anggrek. Di situ kita akan pasang itu checkpoint. Jadi begitu pendaki sampai di camp area anggrek, nanti SOP-nya bisa di-scan di situ. Harus Terus nanti akan ngirim notifikasi ke server, ke basecamp bahwa pendaki pengguna kartu nomor sekian, namanya bla 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 bla, terpantau terakhir kapan jam berapa. Iya, kemarin pas di camp anggrek saya juga ada sinyal tuh. Ya, ada sinyal ternyata. Wah, bagus nih. Lihat towernya juga nggak? Nggak lihat sih tower. Baru tower gitu. Ada di camp area anggrek itu memang kita dapat izin dari perhutani itu per tanggal 1 Oktober sampai nanti Maret untuk bikin shelter emergency. Jadi kita pasang di anggrek itu ada tower monitoring, ada shelter emergency-nya. Nanti akan dipasang CCTV untuk pemantauan pendaki, bisa dipakai juga untuk mengakomodir kebutuhan petugas pemantauan kawasan. Jadi kalau apabila ada kebakaran hutan, nanti bisa sebagai ini monitoringnya di situ. Oh iya, tadi gimana tuh? Ini biaya sendiri atau gimana? Perhutani harus sponsor nih. Kalau sementara ini sih atau FMI nih, jangan-jangan anggaran dari FMI nih. ya kita teman-teman basecamp itu iuran aja, mandiri aja. Iya, gitu. siap. Oke Mas Andi, kita coba gali informasi tentang jalur pendakian secara teknis nih. Kita agak teknis sedikit nih. Ini kan tadi sampaikan ini jalur baru 3 tahun berjalan, tapi pengembangannya lumayan inovatif nih. Ada kartu pintar, infrastrukturnya lumayan oke, gitu kan. Nah, selain itu kira-kira apa lagi yang bisa mengajak teman-teman pendaki bahwa kita ke Sumbing lewat Dukusuman nih seru nih, kira-kira apa nih kelebihan di sini? Yang di Dukusuman itu memang kita itu menularkan kearifan lokal. Sumbing itu ada 12 jalur. Puncak Gunung Sumbing bisa diakses dari berbagai macam jalur ini. Nah, kesan dan memorinya pendaki itu jangan di puncak, tapi di base camp-nya. Nah, di base camp-nya itu dengan kita menawarkan kearifan lokal tersebut bahwa kami yang di Dukusuman itu kearifan lokalnya misalnya ada kuda lumping, ada wayang, ada tumpengan, itu pendaki sering dilibatkan. Apa kegiatan kesenian atau ritual itu kan waktu-waktu tertentu? Betul, memang kebetulan base camp-nya itu di pendopo desa. Yang sini ini. Yang pendopo desa itu seringkali digunakan oleh warga untuk berkegiatan. Nah, kalau pas ada pendakian, kebetulan ada kegiatan, ada istiadat, pendaki bisa ikut terlibat, ikut tumpengan. Ikut gratis. Iya. Bahkan ada yang sampai ini beberapa hari di sini. Oh gitu. Karena memang itu nggak apa-apa kita ikutan gitu. Nggak apa-apa. Ikut tumpengan terus numpang makan gratis itu nggak apa-apa. Justru malah kita yang di sini senang gitu. Oh gitu. Kita menularkan kearifan lokalnya karena pendaki itu bakalan punya teman baru, punya saudara baru, dan itu di base camp. Tapi event-event seperti itu apa setiap bulan ada ini? Kalau di sini sering sekali. Sering sekali. Sering banget. Kan gitu. Iya, soalnya kan istilahnya kalau pas kita baru turun dari puncak, seru tuh kalau kita ikut numpang makan gratis. Iya, bisa terlibat langsung. Apalagi kalau misalnya kita naik ke Dukusuman itu di base camp-nya itu kan terbuka. Semua gunung di sini bisa kelihatan. Oh iya. Dari Merapi, Merbabu, Teromoyo, Andong, yang di tengah ada Ungaran, ada Gunung Muria, Perahu, Sindoro kelihatan. Lama-lama di sini. Bahaya begini. Malah kadang-kadang teman-teman Jakarta yang datang ke base camp itu, nggak usah naik deh, kita di sini aja gitu. Udah cakep gitu. Iya. Sunrise-nya udah kelihatan. Instagramnya, iya, sunrise-nya kemarin kita lihat. Karena terbuka itu. Terus kalau misalnya kita naik, di setelah pos 2 itu ada curugnya. Satu jam. Jadi jalan paling ya sekitar 10-2 menit lah sampai.
Di atas pos 4 ada goanya juga, cuman memang belum dieksplor secara umum ya. Di sini ada curug, ada gua. Ada goanya Posisi gua di mana? di atas pos 4. Di atas pos 4. Kalau teman-teman base camp sih belum sampai titik terjauh karena kan butuh peralatan. Oh, itu guanya sifatnya bentuknya vertikal. Belum ini vertikal. Seberapa meter vertikalnya? Kalau kita masuk itu satu badan pintu masuknya Itu masih kecil. kecil, tapi begitu masuk itu bisa muat sekitar 10-an orang lah. Orang, terus Terus nanti ada jalan masuk lagi bawah. ke bawah, tapi belum berani karena memang kan butuh peralatan khusus kan. Wah, berarti teman-teman caving nih mesti kemari nih. Nah itu kalau teman-teman caving bisa memetakan. Tapi belum pernah ada yang turun tuh. Belum. Tapi kira-kira dalam apa gimana? Wah kalau dalamnya itu mungkin dalam sekali belum ada yang tahu dalam apa. Itu masih perawan. Kalau informasi dari teman-teman basecamp sih dalamnya itu katanya bisa buat putaran mobil itu saking luasnya. Waduh di dalamnya itu. Boleh tuh menarik. Terus apa lagi kira-kira mas? Apa spot-spot yang ada di sini? Tadi ada curug, terus ada goa. Ada dua, terus kita juga ada Ya, mau kilasan ya. pilasan, juga ada camping ground-nya. Camping ground. Jadi kalau misalnya pendakian family gitu, Ya. nanti keluarganya bisa camping di sini. Nanti yang Itu bisa ngampung berapa tenda? 100 tenda sama? pernah itu untuk teman-teman brotherhood itu 300 orang 300 orang camping di 30 tenda ya. ya itu 50 300 Oke mas, kalau tentang apa, kita bukan membandingkan sama apa jalur lain di Gunung Sumbing, tapi kira-kira ada nggak perbedaan sama jalur lain via Gunung Semeru yang menarik buat pendaki? setiap jalur itu pasti punya keunikan masing-masing. Dia keunikan istilahnya. Pasti punya beda masing-masing. Nah kalau di Gunung Semeru itu memang kita nggak langsung di puncak. Jadi memang dari pos 4 kemudian di pos atas pos 4 pos 5 itu pertemuan dengan jalur base. Nah dari pos 5 menuju ke Sugarwedi. Sugarwedi. Jadi di Sugarwedi itu pemandangannya udah Perairan. itu. Kalau di lapangan pasir ya. Pasir. Habis Sugarwedi nanti kita menuju ke kawah, di samping kawah itu. Nah dari kawah baru kita bisa memilih mau ke puncak Sejati atau ke puncak Raja Wali gitu. Dari kawah ke puncaknya itu berapa lama? Ini kira-kira plus minus setengah jam. Setengah jam. Oh nggak jauh lah, nggak lama. Dari kawah nanti ada makamnya juga yang Oh, ada makam di situ? di hari tertentu, contohnya di malam ke-21 puasa itu sering dibuat untuk ziarah. Dan itu ramai banget sampai ratusan orang. Oh, Desa penyangga Gunung Sumbing ini untuk berziarah di atas. berarti sebenarnya ini cocok ya untuk Instagramable gitu. Kalau menurut Mas Andi gimana? Nah kalau untuk teman-teman konten kreator, Nah, itu konten kreator. karena di sini itu spot-spotnya banyak yang bisa diekspor dan diekspos, Iya. itu banyak, mungkin bisa 2 hari di sini, 2 malam Oh gitu. untuk mengeksplor puncak Sumbing di sana. Ada puncak Makukuran, ada puncak Sejati, terus ada puncak Raja Wali, ada Batu Sinya, ada Sugarwedi, ada kawah, ada makam gitu. Jadi kalau cuma 1 hari kayaknya kurang. 1 hari di base camp ya? Iya. 1 hari lagi di atas ya? Di atas khusus di atas Khusus di bikin atas. konten ada. Oh iya. Kalau lupa saya tadi minta info tuh. Normalnya itu naik dari base camp sampai puncak itu berapa lama? Kalau bicara jam itu berapa jam? Nah, kalau aku secara subjektif karena sering itu di sini kan ada alternatif bisa naik ojek sampai ke batas hutan, ya kan? Batas hutannya di mana? Batas hutannya itu di pos 1. Oh, Jadi iya. kita ngelewatin ladang dulu. Kalau misalnya mau jalan boleh, silahkan itu karena opsional gitu. Kalau jalan kita 1 jam, tapi kalau naik ojek itu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Itu kan ngirit tenaga. Nah, dari Ojek, jalan. pos ojek sampai pos 1 itu sekitar 5 menit lah, karena deket batas hutannya. 5 menit orang sini nggak usah dipercaya. 5 menit di sini bisa 50 menit. Emang deket banget gitu. Oh, iya. Ya, paling ya 10 menit lah. 10 menit. Oke. Ada toleransinya ya. Iya, siap. Nanti dari pos 1 sampai pos 2 ya kira-kira 60 menit.
sampai di pos 2. Sebelum pos 2 itu ada rest areanya, Ya. namanya Sicindai. Sicindai. Sicindai gitu. Ya, Sicindai. Dari pos 2 ada lagi nanti pos Curug. Itu sekitar 15 menit lah. 15 menit, sampai 15, 45, 15. Dari pos 2 sampai pos 3 yang agak jauh, Agak panjang. agak panjang. Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. 2 jam lah kan. Nah, 2 jam. Udah 2,5 jam. Dari pos 3 menuju ke camp area anggrek itu sekitar 60 menit. Nah, kita ngecamp dulu di situ. Besoknya baru kita summit. Summitnya itu dari camp area anggrek ke pos 4 itu relatif nggak jauh, sekitar 30 menit lah sampai pos 4 lah. Nanti pos 4 pos 5 sekitar 1 jam, pos 5 ke puncak itu ya 1 sampai 1,5 jam. Jadi totalnya Kita 7-8 jam 7-8 jam. totalnya. Tergantung dari Mampu daya tahan. daya tahan sama kadang-kadang kan wah ini cakep nih. Ya udah kita berhenti, kita foto-foto. Nah itu yang berapa lama kan kita nggak tahu kan. Berarti kalau misalkan 7-8 jam buat pendakian tektok itu bisa ya? Bisa. Berangkat pagi sampai turun sore malam. Yang penting kalau TikTok itu secara fisik itu harus dipersiapkan benar-benar. Siap. Ada lagi mas? Belum kita closing yang mau disampaikan kira-kira apa? Buat teman-teman pendaki yang mau kemari. Kalau yang teman-teman masih mau kesini yang jelas itu persiapin fisiknya, Ya. karena ini gunung 3000. Ya. Terus secara peralatan juga safety standar gitu. Secara logistik juga harus cukup. Terus kita juga membantu secara sistem, karena sistem yang kita bangun di Sumbing Via Dukuh Seman itu untuk mengakomodir kebutuhan pendaki supaya mereka merasa aman dan nyaman. Terus tingkat kerepotan dari teman-teman basecamp juga akan menurun dengan apa yang kita bangun secara sistem itu. Kartu pintar ini salah satu inovasi baru, dan kita nggak akan berhenti di kartu pintar ini. Kita akan bikin inovasi selanjutnya. Nah, contohnya nanti setelah kita pasang tower monitoring, kemudian ada shelter emergency itu juga terintegrasi dengan kartu pintarnya. Jadi apabila pendaki menemui keadaan darurat, pendaki bisa masuk ke shelter emergency menggunakan kartu pintar ini. Ya. Tinggal Lupa saya sebelum closing. Kalau teman-teman basecamp lain mau bikin ini, kira-kira masalah tentang budget mahal ya? Besar ya kira-kira? ya Sampai berapa? ya juga. Kalau aku dengan teman-teman kebetulan kita di Sumbing itu ada yang namanya forum mengolah di Sumbing. Kalau di Kedung Utara ada yang namanya sedulur basecamp. Nah, harapannya itu nanti bisa ditularkan, diadopsi, dan kami bakalan membantu apa yang bisa kami bantu. Siap. Berarti teman-teman basecamp yang itu masuk pendakian, kalau ini lebih praktis sebenarnya. Kalau mau ini bisa menghubungi Mas Andi. Nanti nomor teleponnya saya share boleh? Boleh. Jadi ini sebuah inovasi nih sebenarnya. Inovasi yang baik untuk pendaki maupun untuk pengelola. Kenapa ini nggak dikembangkan sama Taman Nasional? Baru inovatif. Ya kalau ya di sini memang kita ada sinergitas dari berbagai elemen, terutama elemen desa perangkat desa. Jadi teman-teman memang bagaimana caranya supaya membuat pengunjung yang datang, para sobat explore itu merasa aman dan nyaman. Terkait guide, terkait porter, terkait ranger, terkait fasilitas akan kita selalu benar. Dan masukan dari teman-teman pendaki itu sangat bagus. Jadi untuk apa ya, kita selalu berbenah. Saran masukan pendaki itu kita terima justru. Karena kan sistem itu nggak mungkin langsung sempurna. Iya. Ya kan kita berproses. Nah, salah satu proses itu atas masukan dari sobat-sobat explorer ini. Jadi jangan segan teman-teman sobat explorer untuk datang ke Dukuh Seman untuk memberikan saran dan masukan. Dari pendakiannya. Oke mas. Oh iya, ada satu nih yang ingin saya sampaikan juga tuh. Di setiap pos di Jalan Pendaki Dukuh Seman ini ada lampu. Ada lampu. Itu yang benar. Itu lumayan menarik. Kalian bisa buat ngecas HP. Ternyata di situ pakai solar cell. Jadi itu bisa jadi patokan juga. Oh itu pos 3 tuh, oh itu pos 4. Ini agak menarik.
Jadi teman-teman basecamp di sini itu membuat setiap posisi itu terang. Itu menarik. Oke Mas, terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya. Sukses selalu. Siap, sama-sama. Untuk dunia pendakian. Siap. Oke, Sobat Explore, demikian bincang-bincang dengan kita dengan pendamping dari basecamp pendakian Gunung Sumbing via Tikusman. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat